wabarakatuh. Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Pasundan Jatinangor, nama Bapak Nunung Kurnia, mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru di SMK Pasundan Jatinangor. Di SMK Pasundan Jatinangor memiliki 5 jurusan. Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan. Yang kedua teknik sepeda motor. Kemudian yang ketiga teknik komputer jaringan. Yang keempat akuntansi. Yang kelima administrasi perkantoran. Untuk siswa-siswi baru, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Pasundan Jatinangor. Ya, tadi diulangi lagi materi yang pertama, materi tata krama siswa, yang kedua materi budaya hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Jadi begini, untuk mendapatkan nilai lebihnya lagi gitu ya. Yang pertama hanya presentasinya 30% kalau kalian hanya mengerjakan tulis, kemudian ditambah 50% dikumpulkan, dan lebih besarnya lagi bisa mencapai 100% apabila dipresentasikan. Ya, jelas? Jadi nilai akhir yang Bapak harapkan kalian presentasikan, kirim di grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Farel Natanaya dari kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Pasundan Jatinangor. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Tata krama atau ada sopan santun atau sering disebut juga etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda cara menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda juga melatih Anda dengan cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan cara berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri dari tata dan krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan. Tata krama berarti sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia dengan tipe gua kedondong, yaitu orang dengan penampilan yang menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, dan minum. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tak terpuji, egois, dan juga menyakiti hati. Makna tata krama sesungguhnya bukanlah seperti buah kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Bukan juga seperti durian yang tajam kulitnya tapi enak rasanya. Keduanya sama-sama merugikan. Selanjutnya, materi kedua, budaya hidup bersih dan sehat. Informasi UGM awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. Hiruk pikuk dunia seketika senyap, berfokus pada upaya menghindari makhluk nano tak kasat mata ini. Informasi UGM awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19.
Hiruk pikuk dunia seketika senyap, berfokus pada upaya menghindari makhluk nano tak kasat mata ini yang disebut-sebut menjadi sumber masalah COVID-19 dan virus SARS-CoV-2. Setidaknya hingga Mei 2020 ada lebih dari 3 juta kasus positif. Di Indonesia bahkan diketahui bahwa fatality rate atau angka kematian infeksi SARS-CoV relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Setidaknya hingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari 12.000 orang kasus positif atau dalam tanda kurung PDP, dan lebih dari 800 diantaranya meninggal dunia. Seolah tidak cukup berdampak pada kesehatan umat manusia, kondisi pandemi ini memaksa sejumlah negara menerapkan kebijakan yang berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisinya. Apabila menilik dari situs pandemi yang diterapkan WHO pada COVID-19 ini, kita dapat membayangkan betapa pada kehidupan kita sebelumnya adalah kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran dan perkembangbiakan virus. Bagaimana mungkin tindakan sederhana mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker menjadi hal utama di masa sekarang? Kalau saja bukan karena keduanya sangat asing untuk dilakukan di masa lalu. Seolah-olah kebiasaan mencuci tangan adalah suatu terobosan mutakhir yang terasa mewah. Fenomena yang sama sekali baru bagi penduduk dunia abad ini ternyata justru menciptakan suatu kondisi normal baru. Mengungkap sisi terang pandemi COVID-19, tentunya kita menemukan bahwa masyarakat secara paksa terdidik untuk hidup sehat dan bergaya hidup bersih tanpa terkecuali. Sekian topik yang saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya yang bernama Muhammad Nafis dari kelas TKR 10 akan menceritakan atau menjelaskan yang dimaksud tata krama. Tata krama yaitu etika adalah sebuah tata cara aturan yang baik yang dianjurkan untuk dalam sehari-hari, kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Adapun kunci untuk perlu pokok yang dicantumkan dalam masalah komunikasi tata krama ialah: 1. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. 2. Sikap orang mempunyai perbedaan kebiasaan tidak sama. 3. Kenal dulu baru sayang, maka makin kenal makin sayang, tapi kenal makin tak sayang. Dan tata krama yang harus dimiliki seorang siswa sekolah yaitu meliputi beberapa hal, yakni 1. Tata krama ketika berada di dalam sekolah yang memiliki bagian-bagian, yaitu diantaranya menyapa guru ketika berpapasan. Yang kedua, berpakaian dengan sopan dan rapi saat di sekolah, menghormati guru ketika berbicara di kelas. 2. Tata krama ketika kita berada di dalam luar sekolah. Yang 1. Harus bersikap sopan santun dan hormat kepada sesama peserta didik, baik kelas, kakak kelas, teman, ataupun adik kelas. Yang kedua, menyapa ketika bertemu guru di dalam sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, menjaga sopan santun ketika berbicara sesama masyarakat dan harus bisa memiliki sifat empati dan toleransi kepada semua yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itulah yang harus menjadi jadi pokok-pokok dasar yang harus dimiliki jiwa seorang tata krama, seorang jiwa peserta sekolah.
Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jang Diki dari jurusan TKR. Ingin menjelaskan materi tentang tata krama dan budaya hidup bersih di masa pandemi. Tata krama siswa. Tata krama siswa atau adat sopan santun atau sering disebut etika telah menjadi bagian dalam kehidupan. Tata krama yang berdiri dari kata tata dan rama. Rama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat, sopan santun, kebiasaan, sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Tata krama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tata krama bergaul. Tata krama bergaul dengan guru maupun adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru atau staf tata usaha hendaknya selalu mengingat atau bergaul dengan orang dewasa. Contohnya 1. Berbicara sopan di hadapan guru, antara lain suara tidak boleh melebihi dari suara guru. 3. Mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. 3. Tidak boleh menyapa guru dengan sapaan tidak sopan. 2. Bergaul dengan siswa. Contohnya, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun lisan. Tata krama berpakaian. Contohnya, berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. 2. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajarannya. 3. Tidak boleh berdandan berlebihan. 3. Tata krama belajar. Contohnya, membersihkan kelas sebelum guru masuk. 2. Tidak ribut saat jam pelajaran. Budaya hidup bersih dan sehat. Budaya hidup bersih, sehat, dan sehat merupakan sebuah konsep hidup yang berfokus untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan cara merubah pola kebiasaan yang kurang baik. Karena positif seperti memperhatikan makanan yang dimakan oleh pikiran dan olah perasaan. Farmasi UGD awal tahun ini dunia seketika senyap berfokus pada upaya menghindari makhluk nano tak kasat mata yang disebut menjadi sumber permasalahan COVID-19. Seolah tidak cukup berdampak pada kesehatan umat manusia dan berdampak besar bagi perekonomian rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri.
Masyarakat secara paksa terdidik untuk menerapkan gaya hidup sehat dan gaya hidup bersih, terkecuali memasak makanan sendiri menjadi mutlak menggunakan makan, mencuci tangan menjadi kebiasaan orang menjadi lebih lebih sadar untuk menjaga makan yang baik bagi kesehatan tubuh dan berolahraga dan juga beristirahat cukup demi meningkatkan sistem pertahanan tubuh alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jang Diki dari jurusan TKR. Ingin menjelaskan materi belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa cara agar belajar lebih efektif di masa pandemi dan tidak membosankan. Proses belajar di rumah antara lain: 1. Menentukan suasana ruangan untuk belajar sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang dilakukan, pilih ruangan belajar yang terpisah dari ruangan tidur. Hal ini untuk mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan. Siapkan tempat yang nyaman, tidak berisik, minim gangguan sehingga belajar lebih efektif. 2. Sekolah daring atau sekolah offline. Menganggap sekolah daring sebagai seperti sekolah luring sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi dan sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal dan siapkan gawai sesuai sekolah. Daring, pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi baik dan catat materi yang diberikan. 3. Jangan nyambi. Belajar di rumah banyak menimbulkan distraksi yang kita buat sendiri. Hal itu dikarenakan belajar daring di rumah memiliki suasana lebih santai. Kita juga dapat mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Jadi lebih baik tidak menyambi melakukan hal lain ketika sekolah daring. Contohnya, hindari mencuri-curi waktu agar menciptakan suasana belajar lebih kondusif, konsentrasi dan efektif. 4. Sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana mempresentasikan otak. Di masa pandemi ini, hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri karena jarang bertemu dengan teman, dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak juga butuh refreshing agar belajar lebih efektif. Dengan tetap berkonsentrasi dan komunikasi dengan teman dan saudara dapat menjaga kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi tentunya sangat terbatas, tetapi dengan kecanggihan teknologi kita tetap dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung.
kita dapat melakukan komunikasi dengan pesan singkat atau video call. Kesimpulannya, bersosialisasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi melakukan hal yang lainnya ketika sekolah daring. Jadi, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film, bermain game, dan lainnya, demi menciptakan suasana belajar yang lebih konsentrasi. Yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang bertemu dengan teman dan saudara dapat menyebabkan stres. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing agar belajar bisa lebih efektif. Dengan tetap bersosialisasi dan berkomunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita dapat bersosialisasi tanpa